Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau mengkampanyekan kampanye kewarganegaraan dengan menyesuaikan materi, yaitu tentang integrasi nasional. Berikut ini adalah nama-nama kelompoknya. Yang pertama adalah saya Bilal Alfa Rizky Kurniawan. Rahmana dari kelas A dari kelompok 3. Saya Muhammad Faiz Fatur Rahman. Saya Anna Febriana. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari integrasi nasional itu sendiri. Integrasi nasional adalah proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselarasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional merupakan upaya dan proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara dalam rangka menciptakan kerukunan dan persatuan nasional. Berikutnya adalah dinamika integrasi. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya kecocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses mencapai tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, berdasarkan asalnya adalah pemberontakan, makar, pembangunan tidak merata, korupsi, narkoba dan miras, eksploitasi sumber daya. Hal tersebut merupakan hal yang berasal dari internal atau dari dalam. Kemudian yang dari luar atau eksternal adalah sabotase, penjajahan, penyelundupan narkoba, budaya asing, agresi, spionase, pengambilan SDA secara ilegal. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan bentuknya atau menggunakan senjata berat dan fisik. Contohnya agresi, spionase, sabotase, pengambilan wilayah, pemberontakan non-militer. Pemberontakan dan non-militer. Non-militer meliput sebagai berikut, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu konflik ideologi. Konflik ideologi merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan persepsi maupun pemikiran mengenai gagasan, pandangan, pedoman, sikap, serta perbedaan tujuan atau cita-cita sehingga menimbulkan pertentangan ideologi. Pertama itu pemberontakan pakai PKI di Madiun. Di Madiun terjadi pada tahun 1948 ketika PKI memanfaatkan kekecewaan akibat perjanjian Renville dan agresi militer Belanda pertama. PKI membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR dengan organisasi komunis lain
dan berusaha mendirikan Soviet Republik yang berpaham komunis di Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh tokoh PKI yang bernama Musso. Pemberontakan ini dikalahkan oleh TNI, terutama dari divisi Siliwangi. Banyak pemimpin pemberontakan ditangkap dan dihukum mati. Dan yang kedua, pemberontakan TII di Jawa Barat dan berbagai daerah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo dan berusaha mendirikan negara berpaham Islam di Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan dikalahkan oleh kombinasi diplomasi di Aceh dan penumpasan oleh TNI. Yang ketiga adalah pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini berupa kudeta oleh oknum tentara dari Cakrabirawa yang membunuh para perwira Angkatan Darat pada malam 30 September 1965. Pemberontakan ini diduga direncanakan oleh pemimpin PKI terutama DN Aidit. Para perwira dibunuh dan dibuang di lubang buaya, namun pemberontakan ini berhasil dipatahkan oleh para TNI. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Faiz. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rai tentang konflik agama. Yaitu contohnya konflik Aceh, Islam versus Kristen. Aceh menjadi salah satu provinsi yang diberi hal istimewa untuk dapat menjalankan hukum syariat Islam. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk melerai keinginan masyarakat sporadis yang ingin memerdekakan diri dan mendirikan negara khilafah. Antar agama pernah terjadi, konflik antar agama pernah terjadi tepatnya di daerah Singkil pada tahun 2015. Konflik ini diawali dengan demonstrasi umat muslim. Dalam demonstrasi tersebut, umat muslim menuntut pemerintah untuk membongkar sejumlah gereja Kristen yang berdiri seperti dampak konflik agama. Namun, akhirnya konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan bersih. Secara kerukunan antar umat beragama di Aceh tetap terpelihara hingga kini. Dan selanjutnya konflik antar suku. Kalian pernah dengar konflik di Sampit? Tragedi Sampit merupakan konflik berdarah antar suku yang paling meninggalkan kesan bagi masyarakat Indonesia pada tahun 2001. Konflik antar suku Dayak dan Madura ini dipicu oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kasus orang Dayak dibunuh orang Madura yang sangat tragis. Sampai kasus pemerkosaan gadis Dayak. Diyakini bahwa orang Madura sebagai pendatang tidak menyesuaikan diri dengan orang Dayak sebagai tamu. Akibat pemberontakan dua suku ini, ratusan orang dibakar dan tewas. Bahkan banyak di antaranya mereka yang dipenggal oleh suku Dayak yang marah atas tindakan orang Madura saat itu.
Pemenggalan dipaksakan oleh suku Dayak untuk mempertahankan wilayah yang saat itu mulai dikuasai oleh orang Madura. Namun, konflik ini dapat diselesaikan dengan menangkap para provokator. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu faktor banyaknya ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan tanah di Indonesia menjadi sangat subur. Yang kedua, terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta terletak di jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki letak wilayah yang sangat strategis. Selanjutnya ada pengertian konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama-sama dan fligere yang berarti tumbukan atau benturan. Menurut istilah, konflik adalah proses pencapaian suatu tujuan dengan melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma atau nilai yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian konflik menurut Stephen P. Robbins. Menurut Stephen P. Robbins, konflik merupakan suatu proses yang berawal ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak yang pertama. Dan yang kedua ada menurut Nurjana. Menurut Nurjana pada tahun 1994, beliau mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya merasa saling terganggu. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya konflik. Dilansir dari Sociology Discussion, penyebab konflik ada 4. Yang pertama, karena perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan budaya. Yang ketiga, benturan kepentingan. Dan yang terakhir, karena perubahan sosial. Saya Indonesia.